Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Samsul Hadi. Satu channel yang selalu dan senantiasa akan menyampaikan edukasi-edukasi tentang perminyakan, namun tidak menutup kemungkinan yang lainnya nanti edukasi-edukasi masalah-masalah yang lainnya yang diperlukan untuk para pekerja maupun para adik-adik mahasiswa. Namun sebelumnya, kita memanjatkan puji dan syukur kita dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, karunia dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat sampai saat ini dan kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah termasuk kita di dalamnya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nantinya dari Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat YouTube, kembali saya ingin menyampaikan suatu edukasi. Kalau sebelum-sebelumnya adalah masalah yang lain, masalah produksi, masalah ISP, dan lain-lainnya, saat ini saya akan menyampaikan masalah bagaimana cara menghitung angka produksi di SPU. Nah, ini sahabat-sahabat YouTube ya. Mengapa saya mengangkat masalah ini untuk disampaikan kepada semua adik-adik, kepada semua sahabat-sahabat YouTube. Karena di sini ada keunikan, ada satu masalah yang tersimpan di dalamnya. Ada pilihan-pilihan bagaimana untuk memproduksikan atau membuat angka produksi dari sebuah SPU, dari SPU, bukan SPBU ya, ini ada beda lah pasti. SPU itu adalah stasiun pengumpul utama, minyak maksudnya. Nah, sahabat-sahabat YouTube sekalian, saya sudah menyiapkan beberapa slide sehubungan dengan apa yang akan saya sampaikan ini. Nah, di sini boleh dilihat ini judulnya adalah 2 cara melaporkan angka produksi minyak di SPU. Ya, jadi ternyata ya sahabat-sahabat YouTube ya, ada bermacam-macam cara untuk membuat angka produksi. Mungkin bagi yang tidak paham, ini angka produksi itulah yang sebenarnya yang didapat dari sebuah SPU. Padahal tidak begitu, ada lika-likunya. Nah, kenapa saya bisa menyampaikan hal ini? Karena saya adalah pelaku. Dulunya saya adalah operator SPU. Makanya saya tahu semua dengan seluk-beluk bagaimana cara untuk membuat angka produksi SPU itu. Dan ingin saya sampaikan di sini bahwa saya sama sekali tidak ingin mendiskreditkan operator SPU dalam hal menyampaikan ini. Saya malah ingin menyampaikan suatu solusi nantinya. Bagaimana sih sebaiknya untuk menentukan angka produksi SPU ini? Itu yang ingin saya sampaikan poinnya. Namun tentunya ada urutan-urutan dulu. Nah, pada saat ini saya ingin menyampaikan dulu adalah 2 cara melaporkan angka produksi minyak di SPU. Apa saja? Yuk kita lihat. Nah, ini adalah contoh ya, ini hanya contoh aja. Contoh stasiun pengumpul utama. Nah, kalau disebutkan SPU, ini tentunya adalah stasiun pengumpul utama minyak tentunya. Kalau
SPG, stasiun pengumpul gas, itu lain lagi, bukan SPU namanya. Nah, jadi di sini ada SPU. Kalau ada bagian-bagian daripada SPU, itu tentunya adanya SPSP, stasiun pengumpul yang lebih kecil lagi. Nah, kembali kepada pokok permasalahan yang akan kita sampaikan tadi, yaitu dua cara membuat laporan angka produksi. Satu, membuat angka produksi SPU apa adanya. Ini yang pertama. Jadi membuat angka produksi SPU apa adanya. Dua, membuat angka produksi SPU yang diatur. Nah, ini ya. Jadi ingin saya sampaikan juga di sini adalah bahwa tujuan saya di sini supaya kita dalam membuat angka produksi ini menjadi baik dan amanah tentunya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah atasan-atasan ya, di atas itu banyak yang tidak memahami bagaimana proses cara membuat angka produksi ini. Yang terjadi apa? Kalau kita melakukan apa adanya malah kadang disalahkan. Nah, kalau kita mengatur angka produksi malah itu yang dianggap baik dan benar. Nah, inilah saya akan menyampaikan. Dan sebaiknya apa yang saya sampaikan ini, dari awal ini sampai pada akhirnya masalah angka produksi ini, diketahui oleh atasan-atasan dari dunia perminyakan. Tentunya yang di atasan untuk memegang suatu lapangan. Ini sebagusnya diketahui. Karena apa? Mungkin bapak-bapak, karena bapak-bapak masuk ke lingkungan perminyakan itu bukan dari bawah. Bapak-bapak itu adalah dari tengah. Jadi masalah-masalah di bawah itu tidak dipahami. Bukan karena tidak apa, tapi karena Bapak tidak mengalami. Itu maksud saya. Oke, kita lanjut. Satu, membuat angka laporan produksi apa adanya. Untuk membuat laporan angka produksi apa adanya ini, maksudnya adalah, nah ini bisa saya sampaikan, maksudnya adalah menghitung semua produksi minyak bersih yang masuk ke dalam tangki produksi selama 24 jam dan langsung dilaporkan sebagai angka produksi harian dari suatu SPU itu. Nah, jadi di sini, jadi membuat produksi itu apa adanya. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Jadi, apa yang dihasilkan oleh satu SPU itu selama 24 jam, itulah angka itulah yang dilaporkan. Ini yang pertama. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya adalah jadi tutup aliran produksi minyak yang masuk ke dalam tangki produksi pada pukul 24, artinya switch tangki ini. Jadi pada jam 24 itu di switch tangkinya, kalau tadinya ada produksi tangki yang diproduksikan digantikan dengan pompa yang sudah digantikan dengan tangki yang sudah standby. Digantikan dengan tangki yang standby, kemudian bersihkan air dan emulsi yang ada di dalam tangki produksi ini. Jadi maksudnya tangki yang sudah di stop tadi, yang sudah di stop produksinya pada jam 24, dibersihkan air dan emulsinya yang ada di dalam tangki ini. Kemudian, ukur dan hitung volume minyak yang didapat selama 24 jam. Nah, ini setelah dibersihkan, dihitung dan diukur minyaknya berapa yang didapat selama 24 jam. Kemudian cari data produksi yang menyebabkan naik atau turunnya produksi. Ini biasa kalau masalah data ini tentu harus kita sampaikan. Misalkan produksi kita itu turun, kita cari data turunnya. Misalkan dari sumur A, B, C1 ada masalah apa, misalkan peluangnya bocor ataupun ada engine daripada ISP-nya ada yang down ataupun apa, nah itulah data-data. Jadi data-data itu ada data-data yang menyebabkan produksi naik ataupun yang menyebabkan produksi turun. Jadi ini kita kumpulkan data-datanya. Kemudian masukkan angka laporan produksi ke POM, laporan harian produksi. Tentunya ini untuk dilaporkan secara resmi, nantinya berapa produksi SPU tersebut. Inilah langkah-langkahnya. Jadi di sini langkah-langkahnya simple. Jadi membuat apa adanya.
tidak direkayasa angka produksinya. Oke, kita lanjut. Kemudian kalau kita amati, dari sistem ini yang membuat angka produksi ini apa adanya, ada kerugian dari cara ini, yaitu apa? Angka produksi sangat fluktuatif. Nah, ini. Jadi, produksi itu bisa sangat fluktuatif. Misalkan hari ini 600, besok menjadi 500, besoknya lagi bisa menjadi 650, besoknya lagi bisa menjadi 520, sangat fluktuatif, tidak stabil produksinya. Nah, kalau kita menggunakan sistem ini, seperti itulah produksinya. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, yang sangat jauh sekali penurunan dan kenaikannya. Data-data pendukung untuk kenaikan atau penurunan produksi tidak sinkron. Nah, ini yang terjadi kalau opsi ini yang diambil. Jadi, misalkan minyak kita ini produksinya malah naik apa yang ada di tangki. Bahkan kita malah mendapatkan data-data produksi yang turun. Jadi tidak sinkron antara kenaikan produksi dengan data-data yang ada pada hari itu. Misalkan produksinya naik, tapi data yang ada tidak ada kenaikan produksi sumber. Yang ada adalah penurunan. Dari tes sumber ini produksinya turun. Kemudian ada sumber ini perolehannya ada perbaikan selama 2 jam, produksinya turun. Jadi produksi naik, malah yang ada data turun. Jadi tidak sinkron. Nah, seperti itu. Kemudian, sering dipermasalahkan oleh atasan karena produksi naik ataupun turun tidak sesuai dengan data. Nah, ini operator suka diomelin, suka dimarahin karena kenapa begini? Tidak sama, ada kenaikan produksi tapi datanya tidak ada. Atau sebaliknya, produksi turun tapi tidak ada data turunnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, kerugiannya adalah dianggap oleh atasan bahwa operator dan pengawas tidak bisa bekerja dengan baik. Karena apa? Karena tidak kesesuaian data-data ini tadi. Padahal ini adalah produksi apa adanya. Nah, jadinya seperti ini. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ada juga keuntungannya dari opsi yang diambil ini adalah tidak terjadi oil losses di luar batas toleransi. Nah, jadi kalau kita sudah membuat angka produksi di SPU itu apa adanya, tidak ada rekayasa, maka tidak terjadi oil losses di luar batas toleransi. Batas toleransi itu berapa? Oil losses itu adalah 0,5% pada saat dipompakan dari SPU ke P3 atau pusat penampungan produksi. Jadi dia paling tinggi 0,5%. Itu bagusnya, itu baiknya, keuntungannya. Jadi lossesnya dalam batas toleransi. Kemudian data-data tes tidak direkayasa. Maksudnya apa? Kalau kita membuat produksi itu apa adanya, tentu data tes itu dibuat apa adanya juga. Tidak direkayasa. Inilah keuntungannya. Jadi berapa data tes? Misalkan tes sebuah sumur, hasil cross-nya berapa, water cut-nya berapa, net-nya berapa. Nah, ini tidak direkayasa. Tidak dirubah maksudnya, tidak diatur tesnya. Kemudian, tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan minyak di dalam tangki produksi. Tidak ada simpan pinjam. Nah, jadi kalau produksi apa adanya ini, ya itulah sampai jam 24 didapat berapa, dibersihkan, itulah angkanya. Jadi tidak ada yang disimpan atau ngutang-ngutang. Istilahnya itu adalah simpan pinjam. Ada koperasi simpan pinjam, itu suka diperbaikan seperti itu di dalam SPU. Jadi tidak terjadi seperti itu. Jadi tidak ditambahin, tidak dikurangin, apa adanya. Sehingga pada saat jam 24, ya itulah adanya. Tapi ada risiko tadi. Kadang turun, kadang naik. Nah, seperti itu. Dan fluktuasinya sangat tinggi. Kemudian, itu tadi yang pertama, opsi yang pertama adalah membuat produksi apa adanya. Yang kedua, membuat angka laporan produksi yang diatur. Nah, ini ya. Yang kedua ini adalah yang diatur. Bagaimana? Untuk membuat laporan angka produksi yang diatur ini, maksudnya adalah menghitung semua data-data produksi
yang menyebabkan kenaikan produksi atau penurunan produksi minyak, baru kemudian membuat angka laporan produksi yang disesuaikan dengan data-data yang telah dihitung. Nah, ini maksudnya apa ini? Jadi, menghitung semua data-data produksi yang menyebabkan kenaikan produksi atau penurunan produksi minyak, baru kemudian membuat angka laporan produksi yang disesuaikan dengan data-data yang telah dihitung. Nah, sahabat-sahabat YouTube ya, di suatu lapangan itu biasanya ada namanya DKTS. DKTS itu adalah data keterangan tiap sumur. Nah, mungkin saya tulis dulu yang ini. Nanti kita buka lagi. Saya buka dulu catatan masalah ini DKTS. Nah, ini adalah DKTS. DKTS ini adalah data-data keterangan tiap sumur. Misalkan sumur ABC 01. Cross-nya berapa? Ini ada potensinya dulu. Ini status ya. Ini status SA 09. Kalau SA ini sumur alam. Seperti ini. Cross-nya berapa? Netnya berapa? Kadar airnya berapa? Kalau SA itu adalah sumur alam. Dan kemudian juga sumur itu tentu ada potensinya. Potensinya itu biasanya sudah ditetapkan oleh bagian petroleum engineer-nya. Misalkan cross-nya 133, netnya 46, kadar airnya 66%. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah catatan-catatan produksi setiap harinya dalam 1 bulan. Pada tanggal 1 berapa gross-nya, berapa netnya, kadar airnya berapa. Nah, ini dikumpulkan data-data ini. Nah, dimulai ini tadi kalau ini adalah ini juga ada sumber alam. Ini kalau SB sumber buatan, ini artinya adalah gas lift. Ini gas lift, ini sumber alam, natural flow. Nah, ini juga ada ISP, seperti inilah. Nah, saya ambil contoh ini, yang saya jadikan nama lapangannya adalah ABC. Ya, jumlah sumber aktifnya adalah 17. Nah, ini dihitung. Total figurnya berapa? Nah, ini. Total figurnya katakanlah, untuk gross-nya 9.469 barrel. Kemudian netnya 617. Oh, ini potensi. Nah, kemudian produksinya pada tanggal 1 ini terjadi 7692, kemudian netnya 58692%. Nah, misalkan tanggal 2 ini belum ada, ini misalkan belum ada. Produksi kemarin, nah ini coba saya jelaskan di sini ya. Misalkan produksi kemarin adalah seperti ya di situ adalah 586, misalkan ini yang pada tanggal 586 BBL. Nah, kalau sistem yang kedua ini, opsi yang kedua ini adalah mengumpulkan data-data terlebih dahulu, data naik ataupun data turunnya, baru menetapkan angka produksinya. Jadi, inilah data-datanya, misalkan sumur apa saja yang ada di sini. Misalkan sumur ini ABC 01 ini ada kenaikan berapa, kemudian ABC 02-nya ada penurunan berapa barrel dalam hari itu, kemudian dan lain-lainnya dikumpulkan dulu. Misalkan saja setelah dikumulatifkan, setelah dihitung-hitung, ternyata ada penurunan, misalkan setelah dihitung-hitung ada penurunan sebanyak berapa? Misalkan saja 30 BBL terwas, misalkan minus 30 BBL. Nah, kalau minus 30 BBL artinya dengan data-data ini adalah, tadi datanya adalah 1 ABC 01 plus sekian, 2 ABC 02 minus sekian, 3 ABC 03 plus sekian, atau katakanlah minus, karena ini kita buat minus sekian. Sehingga kalau di total itu adalah minus 30 BBL. Nah, produksi yang akan dijadikan untuk tanggal 2-nya, maka
Ini kalau kita kurangkan menjadi berapa? 6. Nah, BBL. Tentunya produksi yang akan dibuat tidak sama persis dengan ini. Maka produksi yang dibuat adalah menjadi 550. Nah, 550 BBL untuk tanggal 2-nya. Tanggal 2. Nah, ini yang dimaksud dengan produksi yang diatur. Jadi adalah mengumpulkan data-data terlebih dahulu, berapa data kenaikan, berapa data penurunan, dan dikumulatifkan, dijumlahkan, berapa, baru produksinya disesuaikan. Dibuatlah angka ini, 550. Ini tidak tahu berapa minyak yang ada di dalam tangki, cukup apa tidak, itu urusan belakangan. Jadi kita tetapkan saja dulu, produksinya adalah 550. Kita lanjut lagi ke PowerPoint tadi. Oke, nah ini kita majukan, tadi kita sampai di mana? Nah, kumpulkan semua data-data kenaikan dan penurunan produksi selama 24 jam seperti yang saya jelaskan tadi. Dari data-data yang terkumpul, hitung berapa kenaikan atau penurunan produksinya, kemudian bersihkan air dan emulsi yang ada di dalam tangki minyak. Nah, jadi, ini sudah ada, kita mendapatkan angka tadi, misalkan tadi adalah minus 30. Ini data kita. Kemudian bersihkan air dan emulsi yang ada di dalam tangki minyak, kemudian ukur dan hitung volume minyak yang didapat selama 24 jam, kemudian tambah atau kurangi minyak di tangki produksi untuk membuat angka laporan yang disesuaikan dengan target produksi. Nah, ini yang saya maksud tadi, adalah disesuaikan. Misalkan angka kemarin itu 586, ada penurunan 30 ya. Kalau begitu, kalau dikurangin menjadi 556, ya kita jadikan saja 550. Nah, kalau dijadikan seperti ini, tentu tenang. Operatornya dan pengawasnya tenang. Jadi dengan angka ini, apabila ditanya oleh atasan atau manajer suatu lapangan, sudah tenang. Turun 30, dari mana? Udah, ini data sudah dikumpulkan lebih dulu. Jadi akan klop. Jadi tidak ada masalah. Jadi atasan senang dengan sistem seperti ini. Oke. Jadi ini tujuannya. Kemudian masukkan angka laporan produksi ke form laporan harian produksi yang tersedia untuk dilaporkan ke bagian ADM produksi. Oke. Kerugian dari sistem ini atau alternatif yang kedua ini adalah sebagai berikut. Dengan sistem ini dapat terjadi kelebihan atau kekurangan minyak di dalam tangki. Kenapa? Ya dengan sistem yang ini, sistem produksi yang diatur ini, kalau jumlah minyak yang di dalam tangki itu kurang dari target, sesudah dihitung-hitung data-datanya kurang, nah ini harus mencari minyak tambahan. Mungkin kalau sudah ada simpanan di hari sebelumnya, tinggal ditambahkan. Atau jam oper tangkinya yang dimundurkan. Kalau biasanya oper tangkinya jam 12 malam, terpaksa oper tangkinya dimundurkan menjadi jam 02.00 atau diambil produksi untuk besoknya untuk dicukupkan. Nah, ini jadi terjadi kelebihan atau kekurangan. Begitu juga kalau misalkan angka yang sudah kita tetapkan untuk produksi itu adalah 550, ternyata minyak yang ada di dalam tangki misalkan adalah 650. Nah, kalau 650 minyak yang ada di dalam tangki, maka ada kelebihan 100 BBL. Nah, 100 BBL ini itu dipindahkan ke tangki satunya, ke tangki yang sedang standby. Nah, jadi ada simpan pinjam jadinya. Jadi enak kalau masih ada lebih. Nah, yang jadi masalah adalah apabila misalkan produksi kita adalah 550, ternyata minyak di tangkinya tidak sampai 550, katakanlah hanya 500, terpaksa oper tangkinya yang dimundurkan untuk menambah produksinya. Itu kalau masih bisa. Kalau tidak bisa lagi, ini yang jadi masalah. Oke. Nah, yang jadi masalah saya bilang apa? Dapat menyebabkan oil losses di luar batas toleransi. Kenapa? Kalau minyaknya ternyata yang di tangki itu
tidak mencukupi dengan target, akhirnya apa? Gelabakan, bingung. Akhirnya apa? Yang terjadi bisa jadi, ya sekali lagi saya bukan untuk mendiskreditkan operator. Jadi ini nanti saya akan memberikan jalan keluarnya malah. Bagaimana sebaiknya supaya kita menjadi operator yang amanah. Nah, kalau tidak cukup, ya, jadi akhirnya apa? Misalkan minyak di tangki hanya 500, sedangkan target kita adalah 550. Akhirnya apa? Dilaporkan produksi minyak SPU itu adalah 550, tapi di tangkinya hanya 500. Sudah jelas, ini tidak sama antara angka produksi dengan kenyataan yang di dalam tangki. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, maka dapat menyebabkan olosis di luar batas toleransi. Nah, ini jelas ini. Inilah yang terjadi. Nah, kemudian kerugian dari cara ini adalah apa? Data tes sumur biasanya direkayasa untuk disesuaikan dengan angka produksi yang diatur. Nah, jadi kalau kita mengajukan produksi yang sudah diatur ini, katakanlah misalkan saja 600 BBL, tentu harus mempunyai data pendukung, data DKTS tadi, data keterangan tiap sumur tadi. Kalau produksinya katakanlah 600, paling tidak DKTS-nya, data keterangan tiap sumurnya, DKTS, ini totalnya, kumulatifnya adalah ini 6, 430, sampai mungkin 660. Ini masih dibilang wajar. Nah, kalau tidak wajar terlalu jauh, misalkan angka produksinya 600, tapi DKTS-nya di sini adalah DKTS-nya misalkan 800 BBL. Nah, ini akan menjadi pertanyaan bagi atasan. DKTS 800, produksi kalian hanya 600, kemana 200-nya? Ini yang akan ditanyakan. Nah, untuk SIP, untuk amannya, operator ini akan merubah data DKTS ini. Jadi, tes sumur, apa yang dilakukan? Dirubah. Untuk disesuaikan dengan produksi yang ada. Ini yang terjadi. Kemudian, apalagi? Tim PE atau EPT mendapatkan data tes sumur yang tidak sesuai dengan kemampuan sumur yang asli. Ini adalah suatu kerugian bagi tim manajemen, dalam hal ini EPT-nya ataupun PE-nya, kalau dia mendapatkan data tes sumur itu sudah direkayasa, tidak asli, maka hasil analisanya pun akan salah. Kalau hasil analisanya salah, pasti outputnya pun akan salah. Jadi, akan salah dalam mentreatment sumur yang sedang bermasalah. Bisa jadi sebetulnya sumur ini produksinya masih bagus, karena direkayasa, seolah-olah tidak bagus lagi. PE menyoroti sumur ini, mau diapakan kalau produksinya sudah turun. Padahal sebetulnya sumurnya masih bagus. Nah, ini yang terjadi. Keuntungan dari cara ini adalah apa? Nah, kita lihat keuntungannya. Angka produksi harian menjadi lebih stabil. Ya. Nah, jadi angkanya stabil memang. Karena apa? Karena diatur. Nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya, sebetulnya produksi suatu lapangan itu tidak stabil, fluktuatif, banyak hal yang mempengaruhinya. Di video selanjutnya akan saya jelaskan apa saja sebab-sebabnya. Oke. Jadi angka produksi harian menjadi lebih stabil, tidak fluktuatif. Dan angka ini disenangin oleh atasan. Kenapa? Ya mantap aja, stabil aja. Nah, disenangi. Padahal ini adalah angka yang diatur. Kemudian bekerjanya tidak capek. Ya, nggak capek kalau seperti ini. Jadi, lihat, kumpulkan data-data kita berapa, kenaikan kita berapa, kemudian penurunan berapa, dikumulatifkan, berapa totalnya? Naik atau turun produksi kita hari ini? Oh, naik, Pak. Nah, kalau naik, ya sudah, naikkan aja sekian. Nggak capek. Nggak capek untuk mencari data yang sesungguhnya. Nah, kemudian disenangi oleh pimpinan. Kenapa? Ya, satu,
produksinya stabil. Kemudian juga data cukup, sesuai datanya, disenangi oleh pimpinan kita. Ini yang terjadi, makanya banyak opsi ini yang diambil. Nah, kemudian dapat saya sampaikan bahwa dari kedua cara yang paling banyak diminati dan digunakan oleh operator dan pengawas adalah cara yang kedua, yaitu, nah ini catatan ya, tidak semuanya, tapi kebanyakan opsi ini yang diambil. Jadi dari kedua cara yang paling banyak diminati dan digunakan oleh operator dan pengawas adalah cara yang kedua, yaitu apa? Membuat angka laporan harian produksi yang diatur. Tadi kan keuntungannya adalah aman. Apabila ditanyakan, produksi kalian turun dari mana? Data sudah komplit. Oh, dari sini Pak, ini. Aman. Seperti itu. Nah, itu yang dilakukan supaya aman. Mengapa? Karena angka produksi harian menjadi lebih stabil, tidak fluktuatif, kemudian bekerjanya tidak capek, seperti yang saya sampaikan tadi, operator dan pengawas disenangi oleh pimpinan. Inilah yang menyebabkan opsi yang kedua ini banyak digunakan oleh operator. Nah, sekali lagi saya sampaikan dalam kesempatan ini, saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan operator. Tapi nanti di akhir daripada pembahasan ini saya akan menyampaikan solusi. Masalah kita saat ini kan adalah memang ini aman-aman saja dengan sistem yang kedua, tapi oilosis yang dari dulu sampai saat ini tidak terselesaikan. Masih saja ada oilosis. Ya inilah penyebabnya. Nah, bisa kita lihat. Akibat ya, tapi ada akibat. Yang dari dulu sampai saat ini tidak dapat diselesaikan, yaitu terjadinya oilosis dengan mengambil sistem yang kedua ini. Nah, nanti ini panjang pembahasannya, saya sampaikan satu tahap, nanti akan ada solusi atau cara yang saya gunakan. Jadi cara yang saya gunakan itulah adalah nantinya kita tidak merekayasa produksi, kemudian juga kita tidak pimpinan juga akan senang sama kita. Syaratnya hanya satu, kerja keras dan kerja cerdas. Nah, itu yang akan saya sampaikan di video-video yang selanjutnya. Jadi untuk saat ini dulu yang kami sampaikan, nanti akan kita sambung lagi. Masih banyak lagi masalah-masalah cara membuat angka produksi ini. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi kita semua, kepada adik-adik operator dan adik-adik pengawas, supaya nantinya ke depannya akan menjadi lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf kepada semuanya, tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan atau apa, tapi nanti saya ingin menyampaikan bagaimana solusi. Itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.